ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Pengajian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita membaca kitab Al-Ubudiyah ini. Telah lewat pada pertemuan yang lalu dari adanya kitab ini, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala ditanya tentang firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nasu ubudu rabbakum. Tanya tentang ayat ini dengan banyak pertanyaan, apa itu ibadah, apa cabangnya, dan seterusnya. Telah lewat pada pertemuan yang lalu ilmu yang pertama yang beliau berikan dari kitab yang sangat mulia ini, yaitu tentang definisi ibadah. Tentang definisi ibadah. Ibadah, kata beliau, adalah ismun jami' li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwali wal a'mal al-batina wal zahira. Ibadah adalah kata yang melingkup segala perkara yang Allah cintai dan yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Apakah hal itu berupa ucapan, amalan yang batin tersembunyi maupun yang zahir yang nampak. Selama perkara itu Allah cintai, Allah ridhoi, maka dia masuk ke dalam ibadah. Kalau dia masuk ke dalam ibadah, maka dia masuk dalam perintah dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang menjadi pembahasan dalam kitab ini, yaitu ya ayuhan nas u'budu rabbakum. Wahai sekalian manusia, u'budu, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian. Perlu dipahami bahwa perintah yang pertama dalam Al-Quran adalah ayat ini. Yang pertama dalam susunan mushaf, dalam susunan mushaf adalah ayat ini. Mushaf terdiri dari apa? Surah yang pertama apa? Surah Al-Fatihah. Tidak ada perintah di dalamnya. Ada fi'il amr, ihdinas siratal mustaqim. Ini fi'il amr, tapi bukan perintah, dia namanya doa. Ihdinah, beri kami hidayah. Amr, perintah dari atas ke bawah. Perintah yang pertama nanti ada pada surah yang kedua, suratul Baqarah, yaitu pada ayat ini. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum. Wahai sekalian manusia, ubudu. Ini datang perintah. Beribadahlah kalian. Tegakkan ibadah. Mana? Pada akhir ayat
Fala taj'alu lillahi andada in kuntum ta'lamun. Ini adalah larangan pertama. Larangan pertama. Jangan sekali-sekali kalian menjadikan tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala jika kalian tak tahu. Sehingga ini memberikan ilmu. Perintah dan larangan ini bergandengan. Perintah ibadah kepada Allah terus-menerus bergandengan dengan larangan jangan melakukan ibadah kepada selain Allah. Jangan membuat tandingan bersama Allah Subhanahu wa taala. Dari sini terlihat penting dan luar biasanya ubudiyah ini. Baik. Sekarang ibadah telah kita ketahui bahwa ibadah adalah kata yang melingkup banyak sekali perkara. Jelas, selama perkara itu Allah cintai, Allah ridai, maka dia adalah ibadah. Baik, lihat kata beliau, "Fas-salatu waz-zakatu was-siyamu wal-hajj, sidqul hadith wa ada'ul amanah, wa birrul walidain, wa silatul arham, wal wafa'u bil 'uhud, wal amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, wal jihadu lil kuffari wal munafiqin, wal ihsan lil jar wal yatim wal miskin wal ibn sabil wal mamluk min al adamiyyin wal bahaim, wal du'a wal dzikr wal qira'ah wa amsalu dhalika min al ibadah." Beliau menyebutkan definisi ibadah, maka selanjutnya beliau memberikan contoh. Fas-shalah, maka salat, zakat, puasa, haji, jujur dalam ucapan, menunaikan amanah, bakti kepada kedua orang tua, nyambung silaturahmi, menunaikan janji, mengajak kepada yang baik, mencegah terhadap yang mungkar, berjihad terhadap orang kafir dan orang-orang munafik, berbuat baik terhadap tetangga, anak yatim, orang miskin, orang dalam perjalanan, serta berbuat baik terhadap al-mamluk yang dikuasai. Apakah yang dikuasai itu? Adamiyin, anak cucu Adam dari kalangan budak, atau al-bahaim, dikuasai itu hewan-hewan ternak. Berbaik terhadap mereka. Demikian pula doa, zikir, membaca Al-Quran, dan yang semisal ini minal ibadah, semuanya termasuk ibadah. Kenapa termasuk ibadah? Lihat definisi di atas. Kenapa termasuk ibadah? Karena Allah cintai, Allah ridai. Sekarang dari mana kita tahu ini Allah cintai, Allah ridai? Tahu kalau Allah cintai, Allah ridai, maka itu adalah ibadah. Sekarang dari mana kita tahu ini Allah cintai, Allah ridai? Iya. Dari mana kita tahu? Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang diturunkan pada hari raya kaum muslimin. Ayat yang diturunkan di hari Jumat, di hari Arafah. Iya, di padang Arafah, di haji wada, di hari Jumat, di bulan yang sangat mulia, di tempat yang sangat dimuliakan. Allah turunkan ayat ini, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah." Dan telah kuridai Islam menjadi agama kalian. Islam itu ridha Allah. Kalau kita mengetahui bahwa perkara itu Allah ridha atau tidak, maka lihat apakah ini termasuk ajaran Islam atau tidak. Dan Islam diambil dari mana? Dari apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dia adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah yang sahih, yang sahihah. Bukan perkataan orang, bukan perkataan syekh, bukan perkataan pimpinan pondok pesantren, pimpinan yayasan, pimpinan politik. Bukan. Tapi agama diambil dari apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau Allah perintahkan, Allah puji pelakunya, maka berarti perkara itu Allah Subhanahu wa taala cintai. Lakukan, itu adalah ibadah. Salat ibadah. Banyak sekali dalilnya dalam Quran dan Sunnah akan kemuliaan salat ini. Bahkan dia adalah ibadah yang sangat agung, sangat luar biasa. Cukuplah keagungannya, sebab dia adalah ibadah
yang kewajibannya langsung dijemput oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi di perjalanan malamkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke atas langit menerima kewajiban salat 5 waktu. Salat 5 waktu ini ibadah yang telah ditegaskan melalui hadis Nabi SAW, ibadah yang pertama-tama diperiksa di hari kemudian. Kapan ini baik, maka baik seluruh amalan. Pada salat, dan kita diperintahkan untuk iqamatus salat, menegakkan salat, bukan sekadar melaksanakan salat. Kita diperintahkan untuk iqamatus salat, menegakkan salat. Menegakkan salat. Menegakkan salat di dalamnya terkandung terus menerus dalam salat dan menjaga salat. Karena itulah sifatnya orang-orang yang salat adalah mereka daimun, terus menerus dalam salatnya, dan mereka yuhafidun, mereka adalah orang-orang yang menjaga salatnya. Baik, makna lain iqamatus salat adalah menegakkan salat secara lahir dan batin. Secara lahir dan batin. Syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, kewajiban-kewajibannya ditegakkan. Sempurnakan dengan yang sunnah, ditegakkan secara lahir dan batin. Apa yang lahiriah misalnya, berdirinya, rukuknya, sujudnya, semuanya ditegakkan secara benar. Apa batinnya misalnya, keikhlasannya, khusyuknya, dia lakukan karena cinta kepada Allah, membesarkan Allah, mengagungkan Allah, mengharap kepada Allah. Ini menegakkan salat. Baik, jelas salat adalah ibadah. Waz zakah, demikian pula zakat. Dan dalam Quran dan Sunnah sering bergandengan dua ibadah besar ini, salat dan zakat. Kenapa? Sebab salat mewakili penghambaan badan, dan zakat mewakili penghambaan harta. Wasyam, puasa, ibadah yang sangat luar biasa, sampai-sampai Nabi SAW menegaskan, fa innahu la mithlalah, sungguh tidak ada yang semisal dengan puasa. Dan Allah Subhanahu wa taala sendiri menegaskan, kullu amali bani adam lah illa siyam fa innahu li wa ana ajzi'u bih. Semua amalan-amalan anak cucu Adam itu untuknya kecuali puasa, maka sungguh dia untukku dan saya sendiri yang akan membalasnya. Puasa, puasa, dan sehebat-hebat puasa, puasa di bulan Ramadan. Puasa di bulan Ramadan. Al-Hajj, dan juga haji. La ja'ala an-nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kewajiban bagi seluruh manusia untuk haji kepada Allah, haji ke rumah Allah, bagi mereka yang mempunyai istita'ah, kemampuan untuk ke sana. Ibadah yang pertama boleh sebutkan adalah ibadah yang merupakan rukun Islam. Yang merupakan rukun Islam. Salat, zakat, puasa, dan haji. Ini ibadah yang sangat besar dan merupakan rukun dari Islam, penegak dari penegak Islam. Empat rukun ini masih dilandasi oleh rukun yang terbesar, yaitu syahadat. Pernyataan kesiapan untuk beribadah murni kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mengambil ibadah itu hanya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Persaksian kita asyhadu an la ilaha illallah adalah pernyataan kesiapan beribadah hanya kepada Allah, tidak kepada selainnya. Dan persaksian kita wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh adalah pernyataan bahwa kita hanyalah akan beribadah dengan cara yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pelaksanaannya adalah salat, zakat, puasa, dan haji. Ini pelaksanaan yang merupakan rukun dari penghambaan. Baik, wasidqul hadits, jujur dalam ucapan. Ini ibadah besar. Dan sidq itu adalah pangkal semua amalan kebaikan. Pangkal semua amalan kebaikan. Sebagaimana al-kadhib, dusta, adalah pangkal segala amalan kejahatan yang mengantar ke dalam neraka. Nabi SAW bersabda, "Alaika bis-sidq,
alaika bis-sidq fa inna as-sidqa yahdi ila al-birr wa innal birra yahdi ila al-jannah. Wajib atas kalian untuk sidq, jujur. Sebab sungguh sidq itulah yang menuntun, yang mengarahkan kepada berbagai kebaikan. Dan kebaikan demi kebaikan inilah yang menuntun ke surga. Coba lihat, dari sidq lahir bir, berbagai kebaikan. Dari al-bir inilah orang akan masuk ke dalam surga. Sebaliknya, iyyaka wal kadhib, tinggalkan dusta, kata Nabi sallallahu. Kenapa? Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Sebab dusta itu menuntun kepada kefajiran, pelanggaran demi pelanggaran. Dan pelanggaran demi pelanggaran inilah yang menuntun hamba ke neraka, yang memasukkan hamba ke dalam neraka. Lihat bagaimana dalam hadis yang mulia ini Nabi menjadikan pangkal surga adalah sidq, sebagaimana pangkal neraka, pintu neraka adalah dusta. Karena itu sangat pantas sidq ini menjadi ibadah yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala mencintai dan meridai sidq. Karena itu upayakan sidq, jujur, mulai dari jujur di dalam hati, yang nampak dalam kejujuran dalam lisan, yang terbukti dalam kejujuran dalam perbuatan. Wa adaul amanah, menunaikan amanah. Wa tu'addul amanati ila ahliha, dan agar supaya kalian menunaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Kepada yang berhak menerimanya. Dan sebesar-besar amanah adalah amanah agama ini. Besar-besar amanah adalah amanah agama ini. Amanah yang telah ditawarkan kepada langit dan bumi. Kemudian langit dan bumi tidak berani untuk memikulnya karena besarnya amanah ini. Tetapi dipikul kemudian oleh manusia, dan sungguh manusia betul-betul zalim dan bodoh. Inna aradna al-amanat 'ala as-samawati wal ard fa abayna an yahmilnaha wa hamalaha al-insan. Sungguh kami telah memperlihatkan amanah kepada langit dan bumi, tetapi keduanya enggan untuk menerimanya. Karena berat luar biasa itu amanah. Tetapi amanah ini kemudian dipikul oleh manusia. Amanah adalah ibadah besar. Menunaikan amanah adalah ibadah besar. Wa birrul walidain, bakti kepada kedua orang tua. Ini adalah kecintaan Allah. Ini adalah ridha Allah. Sampai-sampai hebatnya bakti kepada kedua orang tua, Allah Subhanahu wa taala letakkan setelah haknya. Lihat dalam surah An-Nisa yang dikenal dengan 10 hak. Allah Subhanahu wa taala berfirman menyebutkan hak yang pertama, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kalian kepada Allah dan jangan sekali-sekali kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Setelah haknya Allah ini, wa bil walidaini ihsana, dan terhadap kedua orang tua maka berbaktilah, berbuat baiklah. Demikian pula pada 10 wasiat yang terdapat dalam surah Al-An'am. Wasiat yang pertama, qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a. Ini haram melakukan kesyirikan. Ini wasiat yang pertama. Disusul yang kedua, wa bil walidaini ihsana, dan terhadap kedua orang tua berbuat baiklah dengan betul-betul berbuat baik kepada keduanya. Ini ibadah besar, ibadah yang sangat luar biasa, yang banyak orang lalai di dalamnya. Banyak orang lalai di dalamnya. Banyak orang lalai di dalamnya. Apalagi ketika orang tua itu telah memasuki masa umur tua, maka bakti di dalamnya betul-betul merupakan amalan yang sangat besar, perkara yang betul-betul Allah Subhanahu wa taala cintai. Sampai-sampai betul-betul celaka hamba ketika tidak berhasil mendapatkan kemuliaan masuk ke dalam surga melalui bakti kepada orang tua yang telah masuk ke dalam umur senja itu. Karena itulah Nabi melalui Jibril mendoakan orang yang diberi kesempatan berjumpa dengan kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya dalam keadaan keduanya telah tua, tetapi kemudian kesempatan berjumpa untuk berbakti kepada keduanya yang tidak dimanfaatkan, tidak bisa menjadi sebab dia masuk ke dalam surga, maka anak yang seperti ini didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya celaka.
akan celaka. Karena itulah hati-hati takabur di hadapan orang tua, menganggap lebih berilmu, menganggap lebih ini dan semisal itu. Ingat, walaupun orang tua bersalah, bakti terhadapnya tetap merupakan kewajiban dan tidak pernah gugur. Bahkan walaupun orang tua adalah orang kafir, bakti terhadapnya tidak pernah gugur. Kewajiban bakti terhadap orang tua walaupun dia orang kafir tetap tidak gugur. Tetap tidak gugur. Dan jangan menyangka gugur. Bakti terhadap orang tua tetap walaupun dia orang kafir. Apalagi kalau hanya sekedar kesalahpahaman antara anak dengan orang tua, kemudian si anak meninggalkan kedua orang tuanya, meninggalkan bakti terhadapnya, betul-betul menunjukkan dangkalnya pikiran si anak ini. Ini adalah ibadah besar yang betul-betul kita lakukan karena Allah dan semata-mata mengharapkan apa yang Allah Subhanahu wa taala ridai. Wasilatul arham, menyambung silaturahmi. Rahim, menyambung rahim, orang-orang yang mempunyai hubungan kekerabatan dengan kita. Dan ingat, menyambung silaturahmi, kata Nabi sallam, bukan menyambung silaturahmi, membalas pemberian kerabat yang memberi engkau. Beri kita, kemudian kita balas juga. Tetapi yang dinamakan menyambung silaturahmi adalah menyambung silaturahmi kerabat-kerabat yang justru memutus silaturahmi kepada kita. Itu namanya menyambung silaturahmi. Orang yang memutus hubungan kekerabatan dengan kita, kita sambung. Ini yang dinamakan menyambung silaturahmi. Baik hubungannya dan terus terjaga, itu jelas. Itu merupakan kebaikan. Tetapi yang diinginkan lebih jauh lagi dari menyambung silaturahmi adalah yang telah memutuskan hubungan kekerabatan dengan kita, terus kita sambung. Ini yang dimakan dengan menyambung silaturahmi, dan ini adalah ibadah besar. Ini ibadah, Allah mencintainya. Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Wal wafa bil uhud, menunaikan uhud janji, dan masuk dalam kata janji di sini janji kepada Allah. Dia masuk ke dalam wasiat, satu dari 10 wasiat. Wa aufu bil uhud, dan tunaikanlah janji. Kita telah berjanji, maka hendaknya kita menunaikannya. Sebesar-besar perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa taala adalah menegakkan la ilaha illallah. Dan ingat, di antara menjaga uhud adalah menjaga perjanjian dengan orang-orang kafir yang melakukan perjanjian dengan kaum muslimin. Negeri Islam melakukan perjanjian dengan orang-orang kafir. Indonesia melakukan perjanjian dengan negeri-negeri tempat datangnya turis-turis, Amerika, Prancis, Inggris, Jepang dan yang semisal itu, melakukan perjanjian untuk tidak melakukan ini, tidak ini. Perjanjian ini wajib dipenuhi sebagai wasiat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk uhud. Dan orang kafir yang masuk dalam perjanjian ini, dia namanya kafir muahad. Yang kata Nabi sallam, man qatala muahadan lam yarih raihatal jannah. Siapa yang membunuh seorang muahad, maka dia tidak akan mencium baunya surga. Dia tidak akan mencium baunya surga. Ini ancaman besar bagi pelaku teror. Bagi orang-orang khawarij, bagi orang-orang yang ghulu dalam beragama, bagi orang-orang yang ghulu dalam beragama. Kawan-kawan Imam Samudra, Nurdin Taktop, dan yang semisal mereka. Aufu bil uhud, ini masuk dalam uhud. Dan ini wa aufu bil uhud masuk dalam satu dari 10 wasiat yang Allah Subhanahu wa taala wasiatkan dalam surah Al-An'am. Dalam surah Al-An'am. Baik. Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Ini ibadah besar. Ibadah yang sangat mulia, dan dua perkara ini bergandengan. Siapa memisahnya,
maka cukuplah merupakan kebodohan bagi orang ini dan kelompok ini. Siapa yang memisah dua perkara ini, maka hal itu menunjukkan tolol dan bodohnya manusia dan kelompok ini. Hanya mengajak kepada yang baik, hanya mengajak kepada keutamaan, tidak mau mencegah terhadap kemungkaran, mengajak hanya bertauhid, tetapi tidak mau mencegah kesyirikan, mengajak hanya mau beribadah kepada Allah, tetapi tidak mau mencegah dari perbuatan-perbuatan yang menggugurkan ibadah, mengajak hanya untuk beriman, tetapi tidak mau mencegah dari perkara-perkara yang menggugurkan keimanan. Apa gunanya ajakan kebaikan itu, sementara tetap kita biarkan berada di atas pembatal kebaikan. Ajak berada di atas sunnah, tetapi tidak mau mencegah orang supaya mendekat kepada pelaku-pelaku bid'ah. Apa artinya? Diajak kepada sunnah, tapi terus dibiarkan berada dan bersama dengan pelaku bid'ah, akan menggugurkan sunnah yang dia tegakkan. Amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Ini adalah perkara yang merupakan sifat umat yang terbaik, umat Muhammad SAW. Kuntum khaira ummah ukhrijat lin-nas. Kalian adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan untuk manusia. Lihat sifatnya, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah terhadap yang munkar. Dua ini bergandengan. Di mana semua nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala juga ditugaskan oleh dua perkara ini. Rusulan mubasysyirina wa mundirin. Para rasul itu apa? Para rasul itu apa? Mubasysyirin, pemberi kabar gembira, dan sekaligus mundirin, pemberi peringatan. Ini ya Allah. Jihadu lil kuffari wal munafiqin. Ibadah lain yang boleh sebutkan jihad, melawan orang-orang kafir dan melawan orang-orang munafik. Jihad terhadap orang kafir dan orang munafik ini telah diperintahkan sebelum adanya perintah berperang di dalam medan pertempuran. Di antara ayatnya, ya ayuhan nabi jahidil kuffara wal munafiqin waghlud alaihim. Wahai nabi, perangi orang-orang kafir dan orang-orang munafik dan keraslah terhadap mereka. Ini ayat masih dalam periode Mekah. Dan di Mekah belum diperintahkan orang mengangkat tangan menghadapi melawan orang kafir. Tapi kenapa ada perintah jihad? Belum ada perintah berperang, yang ada perintah jihad. Itu artinya apa? Ada makna jihad yang tidak dipahami oleh para pelaku teror. Mereka hanya memahami makna jihad yang melakukan pertempuran. Itu pun salah dalam memahami medan pertempurannya, salah dalam aplikasi pertempurannya, dan salah dalam pelaksanaan pertempurannya. Salah dari awal sampai akhir. Maksud, cara, dan pelaksanaannya. Maksudnya, caranya, tujuannya, dan pelaksanaannya salah total. Jihad terhadap orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Dari sinilah para ulama membagi jihad menjadi dua. Jihad dengan pena, dengan pikiran, dengan ilmu, dengan menyadarkan. Dan jihad dengan pedang, dengan kekuatan tombak, dengan kekuatan senjata. Dan jihad yang pertama lebih besar, sebab jihad yang pertama lebih berat dan hanya mampu dan bisa dilakukan oleh orang-orang tertentu. Orang-orang tertentu. Tidak semua orang bisa masuk dalam jihad yang pertama itu. Mengerahkan segenap kemampuannya untuk apa? Menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala, menyadarkan orang kafir, membantah syubhat mereka, menyadarkan orang-orang munafik, membantah syubhat mereka yang mereka lontarkan untuk merusak Islam, merusak Quran dan Sunnah. Tidak semua orang masuk dalam situ. Ihsanil jar. Demikian pula al-ihsan. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sungguh Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang melakukan ihsan. Dan ihsan bentuknya banyak. Di sini disebutkan diantaranya lil jar, ihsan kepada tetangga. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaknya dia memuliakan tetangganya, walaupun dia orang kafir. Sekali lagi, walaupun dia orang kafir. Tetap tetangga. Berbuat baik terhadap tetangga ini merupakan perkara yang dicintai oleh agama Allah Subhanahu wa taala.
dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia adalah ibadah. Wal yatim, berbuat baik terhadap anak-anak yatim. Keutamaannya sangat besar. Keutamaannya sangat besar. Dalam surah Nisa, Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat pertama, Ya ayuhan nas, ayuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ayat yang memerintahkan untuk bertakwa. Dua perintah takwa di sini. Bertakwa kepada Allah dan bertakwa terhadap sehubungan dengan manusia. Ternyata pada ayat yang kedua, jadi ayat yang pertama ini merupakan semacam hukum global bahwa kita perlu melakukan hubungan takwa kepada Allah dan ada takwa yang berhubungan dengan sesama makhluk. Ternyata pada ayat dan ayat-ayat selanjutnya adalah uraian dari hubungan ini. Ternyata yang pertama diungkap pada ayat yang kedua adalah hubungan dan sikap terhadap anak yatim. Lihat ayat yang kedua, wa atul yatama amwalahum, dan beri kepada anak-anak yatim harta-harta mereka. Ini ayat berhubungan dengan apa? Perintah kepada wali anak yatim agar supaya memberikan harta kepada anak yatim ketika si anak yatim ini telah sampai masa balik, masa rusyd, mampu membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Dan di ayat-ayat selanjutnya masih Allah perintahkan, kamu perlu wabtalul yatama, kamu perlu menguji anak-anak yatim itu, kasih sedikit hartanya yang dia punya, jangan langsung kasih, uji dulu. Kasih hartanya, lihat dia mampu menggunakan harta itu dengan cara yang baik, baru setelah itu baru diberi. Semua ini menjelaskan apa? Hebatnya kedudukan anak yatim. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan, Ana wa kafilul yatimi kahataini fil jannah. Saya dengan orang yang menanggung anak yatim seperti dua ini di surga. Dekat dan sangat dekat jamaah. Miskin, berbuat baik terhadap orang miskin. Orang miskin, semua orang yang keperluannya tidak cukup, ada yang sangat dan ada yang kurang, yang jelas tidak cukup. Dalam sehari dia tidak punya, ada yang punya keperluan sehari tapi hari selanjutnya tidak, ada yang bisa memenuhi keperluannya sehari 2 hari tetapi hari ketiga sulit, demikian seterusnya. Ada yang beberapa hari jadi miskin semuanya. Ini semuanya miskin. Wabnis sabil, orang yang dalam perjalanan, apakah dalam perjalanan menuntut ilmu atau perjalanan dalam dagang, perjalanan yang lainnya dia kehabisan bekal, maka dibantu. Wal mamluk, demikian pula mereka-mereka yang dimiliki, mereka-mereka yang dimiliki minal adamiyyin, dari kalangan anak cucu Adam, wal bahaim, demikian pula hewan-hewan ternak. Berbuat ihsan kepada mereka. Adamiyyin, budak, dari kalangan budak, dimiliki, dikuasai atau masuk di dalamnya pembantu, pegawai, pekerja yang dikuasai. Maka ihsan berbuat baik kepadanya. Wal bahaim, dengan pula berbuat baik terhadap hewan-hewan ternak. Ini termasuk ajaran dalam Islam yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai ada orang yang masuk ke dalam surga dan terbebas dari dosa besar karena dia telah memberi minum seekor anjing. Sebagaimana ada yang masuk ke dalam neraka karena seekor kucing. Dia isyaat, melakukan kejelekan terhadap seekor kucing. Kucing itu dia kurung. Dia tidak beri makan. Dia tidak lepas juga supaya makan sendiri. Terkurung akhirnya mati. Dia pun masuk neraka dengan sebab seekor kucing ini. Coba lihat jamaah, melakukan kejelekan, kejahatan terhadap binatang ternyata merupakan pelanggaran, keluar dari nilai ibadah. Sebagaimana berbuat baik kepada hewan merupakan ibadah. Luar biasa mulianya Islam. Luar biasa mulianya Islam. Wad du'a, taib sebelumnya ihsan, melakukan ihsan itu terhadap makhluk ini kadang dengan apa? Kadang dengan ucapan,
kadang dengan doa, kadang dengan pikiran, kadang dengan kekuatan, kadang dengan harta, kadang dengan kendaraan, kadang dengan yang lain-lainnya. Iya, segala perkara yang dengannya melahirkan kebaikan, maka itu adalah ihsan. Jelas ini ya? Baik, wa doa dan doa. Ini termasuk ibadah. Iya. Ini termasuk ibadah, dan ibadah ini termasuk ibadah yang banyak orang yang terjerumus ke dalam pelanggaran di dalamnya. Sebab dia tidak mengenal bahwa doa adalah ibadah, sehingga apa? Akhirnya berdoa kepada selain Allah, yang otomatis dengannya dia telah beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Doa adalah ibadah. Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Sungguh masjid-masjid tempat ibadah dan apa yang digunakan untuk ibadah itu hanyalah milik Allah. Karena itu, fala tad'u, jangan sekali-sekali kalian berdoa ma Allah, bersama Allah, ahada, terhadap siapapun juga. Dan Nabi SAW bersabda, ad-du'a'u huwal ibadah, doa itu adalah ibadah. Karena itu tegakkan doa hanya kepada Allah, beribadahlah kepada Allah dengan doa ini. Nabi SAW bersabda dalam hadits yang hasan, laisa syai'un akramu 'ala Allah minad du'a. Syai'un akrama 'ala Allah min ad-du'a. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dari doa itu. Lihat mulianya doa ini. Perbanyak doa dan perbanyak doa. Dalam salat kita berdoa. Di luar salat kita berdoa. Kapan dan dimanapun terbuka kesempatan untuk berdoa. Doa adalah ibadah yang sangat mulia, dan tidak ada yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dari ibadah doa ini. Karena itu dapat kita bayangkan besarnya murka Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang berdoa ke penghuni kubur. Berdoa dan meminta kepada kuburan Nabi Muhammad SAW, kuburan wali ini dan yang semisal itu. Kesyirikan besar, sebab telah menyerahkan ibadah yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa dzikir, dzikir pun adalah ibadah. Karena itu karena zikir ibadah, maka dia berada di atas aturan-aturan ibadah. Tidak boleh berzikir kecuali sesuai dengan aturan dalam ibadah. Kapan ada tuntunannya, maka kita lakukan sesuai dengan tuntunan. Kapan tidak dituntunkan zikir itu, maka jangan lakukan. Wal qiraah, membaca Al-Quran adalah ibadah yang sangat mulia dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang semisal ini semuanya termasuk ibadah, kata beliau. Dan yang semisal ini semuanya termasuk ibadah. Sekali lagi, kenapa termasuk ibadah? Allah mencintainya, Allah meridainya. Allah mencintainya, Allah meridainya. Dari mana kita tahu Allah cintai, Allah ridai? Sebab dituntunkan, disyariatkan dalam Quran dan dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Cukup beberapa jenis-jenis ibadah. Ini sekedar contoh yang boleh sebutkan. Kelengkapan semua jenis ibadah itu kembali kepada mujahadah kita untuk mempelajari Al-Quran dan Sunnah, guna mengetahui lebih jauh lagi jenis-jenis ibadah. Ziarah, tidak disebutkan di sini ziarah. Mengantar jenazah misalnya, memandikan jenazah, memberikan nasihat, dan yang semisal itu merupakan ibadah-ibadah besar. Bahkan nasihat adalah pangkal agama seluruhnya. Agama seluruhnya adalah nasihat. Ad-dinun nasihat, kata Nabi. Agama itu adalah nasihat. Baik. Yang jelas, semakin kita mengenal agama, mengenal Quran dan Sunnah, mengenal apa yang Allah cintai dan Allah ridai, maka kita akan semakin mengenal ibadah. Di atas inilah hendaknya kita hidup. Berarti jamaah, penghambaan seseorang sangat ditentukan oleh ketekunan dia dalam mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Siapa yang semakin benar ibadahnya kepada Allah, semakin mantap, semakin luas penghambaannya, pasti mereka yang ilmu Quran dan Sunnahnya semakin mantap dan semakin mendalam. Dari sini jamaah, setelah nampak jelas jalur ini, maka di sini dapat kita lihat betul-betul mengerikan seruan orang-orang yang mengajak beribadah,
tapi bersamaan dengan itu dia menghalangi orang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Hanya mengajak kepada catatan atau kitab atau tulisan atau karangan-karangan yang tidak mengarah kepada Al-Quran dan Sunnah. Kalaupun ada tetapi bercampur. Ingat, inti dari dakwah kembalikan kepada inti, kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sekian, subhanallah.